Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Al-Baqarah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka dapat mengambil hidayah dari Al-Qur'anul Karim adalah mereka beriman kepada Al-Qur'an dan mereka beriman pula kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan selain itu mereka juga beriman kepada akhirat. Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Mereka beriman kepada alam barzah. Mereka beriman kepada mahsyar. Mereka beriman tentang adanya sirat, tentang adanya jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Mereka mengimani adanya kampung akhirat. Mereka juga beriman tentang adanya surga dan neraka. Maka inilah akan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya mereka dapat mengambil hidayah dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Dikarenakan keimanan mereka inilah, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan tumbuh pada diri mereka kesabaran. Karena di antara konsekuensi dari iman kepada alam akhirat, beriman kepada perkara yang gaib, beriman kepada kehidupan setelah kematian, maka akan menjadikan orang tersebut menjadi sabar. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguh-sungguh akan kami uji mereka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan kekurangan jiwa serta buah-buahan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan berikan ujian kepada manusia.
Kemudian Allah Taala katakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka orang-orang yang bersabar ini? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka apabila ditimpa oleh musibah, qalu, mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini dari Allah tabaraka wa taala dan kami akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka meyakini bahwasanya mereka nanti akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka beriman kepada kampung akhirat, sehingga menumbuhkan kesabaran pada diri-diri mereka. Mereka sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya ini tidak akan lama. Dia sabar dalam sholat, sabar dalam berpuasa, membayar zakat, bersedekah, mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Dia sabar melakukannya, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia sabar. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya ada alam akhirat. Dia yakin bahwasanya nanti semua ketaatan yang dia lakukan tersebut akan membuahkan hasil. Semuanya akan dibalas oleh Allah Taala. Dia juga sabar dalam menjauhi kemaksiatan demi kemaksiatan. Dia sabar untuk tidak minum khamar. Dia sabar untuk tidak mendekati wanita-wanita yang tidak dihalalkan oleh Allah Taala baginya untuk didekati. Di saat yang bersamaan manusia-manusia yang lain tidak dapat menjaga dirinya, dia jaga dirinya. Pada saat manusia terlalaikan dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia, dia sabar. Kenapa? Karena dia ingat bahwasanya dia nanti akan menghadap Allah Taala. Dan kesabaran ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala tidak lain muncul dikarenakan keimanan mereka kepada alam akhirat. Itu juga dalam menuntut ilmu, dia pun sabar dalam menuntut ilmu. Dia yakin bahwasanya dengan menuntut ilmu nanti Allah Taala akan berikan kemudahan-kemudahan baginya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Dia dijanjikan surga oleh Allah Taala. Makanya dia bersemangat menuntut ilmu. Dia korbankan waktunya. Pada saat orang-orang sibuk mencari dunia, sibuk bekerja, sibuk berdagang, dia belajar, hadir kajian, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Allah Taala, mempelajari agama Islam. Karena dia yakin dengannya Allah Taala akan memudahkan baginya untuk dapat masuk ke dalam surga. Dan surga adalah perkara yang gaib, jamaah yang dimiliki Allah Taala. Surga adalah perkara yang nanti akan datang setelah kematian. Surga adalah kehidupan yang akan dijalani pada kampung akhirat nantinya. Dan dia beriman sehingga memunculkan semangat pada dirinya, memunculkan kesabaran demi kesabaran. Dia juga sabar sewaktu mendapatkan musibah demi musibah. Dia tahu bahwasanya tidaklah datang musibah tersebut melainkan Allah Taala akan gugurkan darinya dosa-dosanya. Sewaktu dia terkena musibah, bahkan apabila dia tertusuk duri sekalipun, dia yakin bahwasanya ini akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Taala, akan dihapuskan dosanya. Dia yakin bahwasanya tidaklah setiap musibah yang datang melainkan Allah Taala mengetahuinya, dan dia yakin bahwasanya Allah Taala tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah zalim, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Allah mengetahui bagaimana kadar kemampuan manusia. Allah sayang kepada hamba-hambanya, dan dia bersabar terhadap musibah-musibah tersebut.
Dan ini adalah sesuatu yang lahir akibat keimanan yang benar kepada akhirat, keimanan yang benar terhadap perkara yang gaib. Maka akan muncul darinya kesabaran demi kesabaran. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, konsekuensi dari beriman kepada alam akhirat akan menimbulkan semangat untuk ittiba kepada Rasul, akan menimbulkan semangat untuk ittiba, mengikuti Rasul. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengharapkan hari akhir. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka mereka akan jadikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadi panutannya. Dia akan ittiba, berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Tidak ada contoh yang lebih mulia daripada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aplikasi bentuk cintanya adalah dia ittiba, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, tidak lain adalah dikarenakan keimanan yang ada dalam hati-hati mereka terhadap hari akhir. Ya, mereka beriman kepada perkara yang gaib. Mereka beriman bahwasanya nanti dikarenakan cintanya kepada Rasul, dikarenakan ittiba'nya mereka mengikuti Rasul, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan bentuk cinta seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bagaimana dia mau mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tolak ukur bagi seseorang yang dia mengatakan bahwasanya dirinya cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apabila benar cinta orang tersebut kepada Rabbul Alamin, benar cintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana ibadah Rasul, bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata, bagaimana akhlaknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana indahnya interaksi Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan istri-istrinya. Dia contoh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, ya tidak lain adalah dikarenakan keimanan kepada perkara akhirat yang besar dalam hatinya. Maka kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an, mereka bahkan sampai rela mengorbankan nyawa-nyawa mereka. Mereka rela berperang. Kenapa? Karena mereka beriman kepada hari akhir. Mereka berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan anak dan istrinya. Mereka pergi untuk apa? Untuk berjihad, untuk bunuh-bunuhan, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini tidak akan sanggup dilakukan seseorang yang masih bermasalah dengan keimanannya, masih ada penyakit dalam hatinya, tidak mungkin sanggup.
Akan tetapi apabila dia beriman, dia yakin dengan balasan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan bagi para mujahidin. Dia yakin akan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang yang mati syahid. Dia yakin bahwasanya ini akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia berperang jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya jamaah yang bilang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kaum muslimin apabila mereka ya pergi berjihad jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan dua kemenangan. Ya, imma itu mereka mendapatkan kemenangan dalam peperangan ataupun kemenangan dengan mati syahid. Dan keduanya adalah kebaikan untuk mereka. Mereka yakin. Kenapa? Karena besarnya keimanan dalam hati-hati mereka terhadap perkara yang gaib. Ya, mereka yakin bahwasanya mereka nanti sudah mati akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan. Dan mereka inilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Kemudian kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, pada ayat yang selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan sifat orang-orang kafir. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan innal ladzina kafaru. Ya, sebelumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, ya setelah Allah sebutkan tadi sifat-sifat orang yang bertakwa, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan ulaikal ladzina amanu ulaikal ladzina amanu wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ya orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat orang kafir. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud dengan kafir di sini, siapa sih yang dimaksud dengan kafir jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, karena pada hari ini terkadang sebagian dari kaum muslimin tidak mengetahui apa makna kafir tersebut. Ya, bahkan sebagian sudah menjadi perkara yang tabu untuk mengucapkan ucapan kafir ini. Ya, sebagian dari mereka merasa udahlah jangan ucapkan kafir, ucapkan dengan kata-kata selainnya saja. Padahal ucapan kafir ini, istilah kafirnya adalah istilah yang ada dalam agama kita, agama Islam. Al-Quranul Karim mengatakan innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir. Secara bahasa, kafir ini artinya menutupi. Oleh sebab itu, petani itu disebut dengan kafir. Kenapa? Karena dia menutupi biji dengan tanah. Begitu juga dengan malam disebut juga dengan kafir, karena menutupi siang. Ini dari sisi bahasa. Oleh sebab itulah orang-orang kafir disebut juga kafir. Kenapa? Karena mereka menutupi hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kekafiran mereka. Mereka tutupi hidayah tersebut dengan kekafiran. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan kafir adalah seseorang berpaling dari apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan. Dia tidak beriman kepada Rabbul Alamin, dia tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pula beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir. Dan kafir ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kafir besar, ada yang namanya kafir kecil.
Kafir besar adalah sesuatu yang mengeluarkan dari Islam. Kafir besar ini mengeluarkan dari agama Islam, sedangkan kafir kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian kafir besar itu terbagi menjadi 6 bagian. Kafir yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kafir besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kafir takdzib. Kafir takdzib, yang dimaksud dengan takdzib adalah mendustakan, yaitu mereka yang mendustakan Al-Quranul Karim. Mereka juga mendustakan Rasul yang Allah Taala utus. Mereka juga mendustakan agama Islam, baik mereka mendustakan dengan hati-hati mereka, begitu pula dengan lisan dan perbuatan mereka. Ya, mereka mendustakan Rasul, mendustakan agama Islam, mendustakan Al-Quranul Karim dengan hati, lisan, dan perbuatan mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Mulk, Al-Mulk, Allah Taala katakan, takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Sewaktu mereka dicampakkan oleh Allah Taala ke dalam neraka Jahannam, maka ditanyakan kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Sudah ada belum dulu datang kepada kalian itu Rasul? Atau ada tidak dahulu orang yang memberikan peringatan kepada kalian tentang ayat-ayat Allah Taala, menjelaskan tentang agama Allah Taala? Alam ya'tikum nadhir, ada enggak yang memberikan peringatan kepada kalian ini? Ada enggak dulu Rasul yang datang kepada kalian yang mengingatkan ini loh halal, ini loh haram, yang haram tinggalkan? Qalu bala, mereka katakan bala, ya telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzdzabna, akan tapi kami dustakan orang-orang yang memberi peringatan tersebut. Ya, mereka mendustakan peringatan yang diberikan oleh Rasul. Rasul sudah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Rasul hanyalah balaghul mubin, ya, hanya memberikan peringatan, hanya menyampaikan. Hidayah taufik dengan Allah Taala. Rasul ini loh yang halal, kerjakan, tafadhol makan. Ini yang haram, tinggalkan. Kalau kalian kerjakan perkara yang haram, ingat, azab Allah itu pedih. Rasul telah sampaikan, ingat loh, ini apabila kalian kerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Taala, nanti Allah akan masukkan kalian ke dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kalian peringatan tersebut? Mereka katakan, ya, telah datang kepada kami peringatan. Pemberi peringatan itu telah datang kepada kami. Fakadzdzabna, akan tapi mereka dustakan. Mereka tidak mau mengikuti Rasul. Mereka, bahkan sebagian dari mereka bunuh Rasul tersebut. Dan mereka katakan sahirun majnun. Mereka katakan Rasul ini adalah tukang-tukang sihir. Mereka katakan Rasul ini adalah orang-orang gila. Sebagian mereka perangi, bahkan ada yang mereka bunuh. Telah datang kepada mereka pemberi peringatan, akan tapi mereka dustakan. Ini adalah jenis kafir yang pertama, yaitu kafir takdzib. Kemudian yang kedua adalah kafir juhud. Apa yang dimaksud dengan kafir juhud? Yaitu dia meyakini kebenaran Islam
meyakini dengan hatinya, akan tapi dia tidak mau tunduk. Mereka mendustakan agama Islam dengan perkataan dan perbuatan mereka. Padahal mereka meyakini. Mereka yakin, akan tapi ucapan dan tindakannya ini ingkar kepada agama Islam, walaupun dalam hati mereka meyakini tentang kebenaran Islam tersebut, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Akan tapi amalan mereka adalah amalan-amalan kekafiran. Contohnya siapa? Abu Jahal. Begitu juga dengan Abu Lahab. Begitu juga dengan Fir'aun. Ya, mereka yakin dalam hati mereka. Bagaimana tidak yakin? Mukjizat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Nabi tersebut sudah teramat jelas di hadapan mata mereka. Mereka lihat secara langsung. Akan tapi dikarenakan kesombongan mereka, mereka tidak mau tunduk. Ya, padahal mereka yakin, oh ini benar ini. Ini benar utusan Allah. Ini benar Nabi Allah ini. Rasulullah. Akan tapi mereka dalam tindakannya, mereka tidak mau tunduk dan patuh. Mereka dustakan dengan perkataan dan perbuatan mereka. Dan kafir juhud ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah juhud mutlak, dan yang kedua adalah juhud muqayyad. Juhud mutlak yaitu mereka mendustakan agama Islam dengan lisan dan perbuatannya secara menyeluruh. Adapun hatinya meyakini tentang kebenaran Islam. Sedangkan juhud muqayyad adalah mereka mengingkari salah satu kewajiban yang terdapat di dalam agama Islam, padahal kewajiban ini sudah sangat terang menerang, sudah sangat jelas terdapat dalam syariat Islam. Contoh misalnya kewajiban sholat, begitu juga kewajiban membayar zakat, kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Dan dia misalnya tidak mau sholat. Kenapa tidak mau sholat? Dia katakan sholat itu tidak wajib. Padahal ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Taala. Dia katakan salat tidak wajib. Maka ini adalah jenis kekafiran juhud yang muqayyad. Ya, juhud yang muqayyad, yang mengingkari salah satu kewajiban dalam Islam yang sudah sangat jelas. Maka orang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, maka dia telah keluar dari agama Islam. Begitu juga dengan orang yang mengatakan zina halal. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang mengatakan zina halal, maka ini dia telah murtad. Walaupun misalnya dia tetap sholat, walaupun dia tetap berpuasa, tapi dia halalkan apa yang Allah Taala haramkan. Yang mengingkari salah satu kewajiban dalam Islam, mengingkari apa yang ada dalam agama Islam, padahal sesuatu itu sudah sepakat, sudah sangat jelas bahwasanya perkara tersebut memang dihalalkan atau diwajibkan atau diharamkan dalam agama ini. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Taala, hendaklah seseorang itu tidak sembarang mengkafirkan. Ini di sini ada tanbih, ada peringatan. Hendaklah seseorang itu tidak sembarangan dalam mengkafirkan. Kenapa? Karena bisa jadi di kepalanya masih ada syubhat, masih ada penghalangnya, masih ada syubhat pada kepala orang tersebut. Misal ada mereka yang tidak mau sholat. Kenapa? Karena kata mereka sholat tidak wajib. Apa syubhatnya? Syubhatnya mereka katakan sekarang kita ini adalah berada seperti zaman fase Mekah dahulu. Artinya di kepala mereka masih ada syubhat. Maka yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, tentulah ya ada uzur bagi mereka. Ya tidak boleh sembarangan langsung kita katakan, oh orang ini kafir.
Kenapa? Karena dia katakan sholat itu tidak wajib misalnya, padahal di kepala mereka masih ada syubhat. Ya, di kepala mereka masih ada syubhat, yaitu mereka menyangka bahwasanya zaman sekarang ini masih seperti fase Mekah dahulu. Dan nanti kapan wajib sholat? Waktu sudah fase Madinah. Ini adalah syubhat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kafir iba wa istikbar. Kafir iba dan istikbar, yaitu mereka yang hati dan lisannya mengatakan Islam itu adalah agama yang benar. Mereka katakan Islam itu benar, akan tetapi di sisi yang lain mereka tidak mau melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka dikarenakan kesombongan yang ada dalam hati-hati mereka. Hal ini adalah sebagaimana apa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Allah Ta'ala katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sewaktu kami katakan kepada para malaikat, kata Allah Ta'ala, sujudlah kalian kepada Adam, maka semuanya mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, illa iblis, kecuali iblis laknatullah alaih. Aba wastakbar, dia enggan, wastakbar dan sombong, wa kana minal kafirin, makanya dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, ini adalah kafir yang ketiga, yaitu kafir iba wa istikbar. Ya, kafir karena enggan dan kesombongan. Dan ini sama juga halnya dengan orang yang mengatakan bahwasanya Islam benar. Dia yakin dengan Islam itu benar, namun sewaktu disuruh untuk sholat dia tidak mau sholat. Kenapa tidak mau sholat? Dia tidak mau untuk menundukkan kepalanya, dia tidak ingin sujud. Ini orang sombong jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, makanya sebagian dari para ulama yaitu khilaf tentang orang yang tidak mau sholat. Ya, bukan mereka yang mengingkari kewajiban sholat, akan tapi mereka yakin sholat itu wajib, tapi mereka tidak mau sholat. Makanya sebagian ulama mengatakan orang-orang yang tidak sholat itu keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala. Dia enggan sujud kepada Rabbul Alamin dikarenakan apa? Kesombongan dalam hati-hati mereka. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak sampai keluar dalam agama Islam. Ya, setiap orang ini tidak sampai keluar dari agama Islam. Ini adalah kafir iba wa istikbar. Kafir dikarenakan enggan dan kesombongan. Kemudian yang keempat adalah kafir nifak. Kafirnya orang-orang munafik. Ya, kafir nifak ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia adalah ya kebalikan dari kafir juhud tadi. Ya, dia mendustakan agama Islam dengan hati-hati mereka. Dalam hatinya mereka dustakan agama Islam, namun dengan lisannya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dengan amalannya dia solat bersama kaum muslimin, bahkan mereka juga jihad. Padahal dalam hati mereka mengingkari agama Islam. Mereka benci dengan agama Islam. Mereka ingin keruntuhan agama Islam. Dan hal ini terdapat pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Ini orang-orang yang munafik. Ya, ini orang-orang yang munafik, musuh dalam selimut. Mereka mencoba untuk menipu Allah Ta'ala dan menipu orang-orang yang beriman. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya, mereka berupaya untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan orang-orang munafik ini orang-orang kafir jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang kafir, bukan Islam.
walaupun misalnya KTP-nya Islam, walaupun dia pergi sholat bersama dengan kaum muslimin. Ya, makanya tempat kembali orang-orang munafik ini adalah di keraknya neraka jahanam. Ya, di neraka yang paling bawah, di keraknya, kata Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 145. Allah tabaraka wa taala katakan, innal munafikin fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfal, pada tempat yang paling bawah, di keraknya api neraka. Kemudian yang kelima adalah kafir i'rad. Yang dimaksud dengan i'rad adalah berpaling. Kafir i'rad ini adalah mereka tidak membenarkan Islam, namun mereka tidak pula mendustakannya. Mereka tidak dustakan, mereka juga tidak membenarkannya. Mereka katakan, saya tidak katakan Islam itu bohong, tapi saya juga tidak katakan Islam itu benar. Ini kafir i'rad, dia berpaling dan dia tidak mau mempelajari agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Thaha. Allah tabaraka wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man a'rada. Ini Allah tabaraka wa taala katakan, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah tabaraka wa taala, an zikri, berpaling dari mengingat Allah tabaraka wa taala, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sempit, susah kehidupannya. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang yang berpaling ini akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam keadaan buta. Kemudian mereka katakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa bisa engkau jadikan aku ini buta ya Allah, padahal dahulu sewaktu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna wa fanasitaha. Kemudian Allah tabaraka wa taala katakan, seperti itulah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, kata Allah tabaraka wa taala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, akan tapi kalian lupakan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala tersebut. Wa kadzalikal yauma tunsa, oleh sebab itu pada hari ini juga kalian dilupakan, kata Allah tabaraka wa taala. Ini adalah kafir yang kelima, yaitu kafir i'rad. Kemudian yang selanjutnya adalah kafir syak. Apa itu syak? Syak adalah keraguan-raguan. Dia ragu tentang agama Islam, dia ragu tentang kebenaran agama yang Allah tabaraka wa taala ridhoi ini. Dia ragu tentang para rasul, dia ragu dengan Al-Qur'anul Karim. Terdapat keraguan-raguan dalam dirinya. Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Hujurat ayat 15. Di sini Allah sebutkan sifat-sifat orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minun alladzina amanu billah, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ada sedikit pun rasa keraguan-raguan, tidak ada keraguan-raguan dalam diri mereka. Ya, tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala ada muncul ragu-ragu.
kita kepada Rasul. Oh benar tak ya dulu Nabi Musa seperti ini? Oh benar tak ya Nabi Isa itu seperti ini? Benar tak ya Nabi Muhammad? Benar tak Al-Quran ini ya? Benar tak nanti akan keluar Dajjal ya? Benar tak apa yang disampaikan oleh Rasul ya? Tidak boleh sampai ada muncul keraguan-raguan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Tsumma lam yartabu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Kemudian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan sifatnya di antara lain adalah ya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ya orang-orang beriman ini juga mereka berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya orang-orang yang kafir syak ini, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia juga ragu terhadap Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa yang dia ragu terhadap Al-Qur'an, ragu terhadap hari akhir, ragu terhadap padang mahsyar, ragu terhadap alam barzah, ragu terhadap surga, ragu terhadap neraka, ragu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka ini berbahaya. Bisa-bisa dia jatuh dalam kekafiran yang besar ini. Ya, bisa-bisa dia jatuh dalam kekafiran. Namun sekali lagi kita ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini kita tidak boleh serampangan dalam menetapkan vonis kafir kepada seseorang. Ya, kita tidak boleh serampangan dalam mengkafirkan seseorang. Bahkan para ulama pun menjelaskan tentang syarat-syaratnya. Ya, para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat ya, dalam pengkafiran tersebut. Yaitu ada 4 syarat yang harus diketahui. Yang pertama adalah pelakunya haruslah baligh dan berakal. Artinya, kalau dia orang ini adalah orang gila atau dia anak-anak, maka tidak masuk dalam kategori tersebut. Misal antum katakan kepada orang gila, antum kafir. Jangan antum yang sudah gila. Ya. Mengatakan kafir kepada orang gila, ini tentu tidak benar. Kemudian syarat yang kedua kata para ulama adalah mereka melakukan kekafiran dengan sukarela, bukan dipaksa. Hal ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana mereka dipaksa oleh orang-orang kufar untuk mengucapkan kata-kata kekafiran, akan tetapi hatinya tidak membenarkannya, hatinya tidak ridho terhadap kekafiran tersebut. Ya, maka ini pun tidak menjadikan seorang keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah tegaknya hujah pada orang tersebut. Dikatakan tegak hujah adalah apabila orang ini dia telah paham hujah yang sampai kepadanya. Artinya kalau dia tidak faham dengan hujah, maka tidak bisa dikafirkan. Ya. Apabila mereka belum faham dengan hujah, maka tidak masuk dalam kriteria tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada 4 orang yang nanti akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang tua renta lagi pikun. Kemudian yang kedua adalah orang tuli dan buta. Yang ketiga adalah orang idiot. Kemudian yang keempat adalah orang yang wafat di atas fatrah. Orang yang pertama, yaitu orang tua yang pikun, ini mengatakan, ya Allah, Islam datang kepada saya. Akan tetapi saya sudah pikun ya Rob.
aku sudah tua dan sudah pikun wahai Allah tabaraka wa taala sewaktu datang agama Islam, dan saya sudah tidak faham apa-apa lagi. Kenapa? Orang ini sudah pikun. Dijelaskan dalil tidak faham, sudah pikun, ya, orang-orang tua yang sudah pikun. Kemudian orang kedua yaitu orang yang tuli dan buta. Maka dia katakan kepada Allah tabaraka wa taala, ya Allah, Islam datang kepada saya sedangkan saya sudah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ya, bagaimana saya bisa mengambil hidayah, menggapai hidayah Allah tabaraka wa taala, bisa mendengarkan penjelasan dari para rasul, sedangkan saya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Kemudian orang yang ketiga yaitu orang yang idiot. Dia mengatakan, ya Allah, Islam datang kepada saya sedangkan anak-anak kecil saja meledek-ledek saya. Ya, anak-anak kecil saja ya mainkan saya dan melempari saya dengan kotoran-kotoran unta, kata mereka. Lalu bagaimana saya bisa mengambil hidayah Islam? Orang idiot, ya, kena permainkan anak-anak kecil. Ya, dia nggak paham, tidak bisa memahami. Kemudian orang yang keempat adalah orang yang wafat di atas fatrah. Dia mengatakan kepada Allah tabaraka wa taala, ya Allah, belum datang kepadaku Rasulmu. Maka kemudian Allah tabaraka wa taala pun mengambil perjanjian dari mereka. Allah mengambil perjanjian kepada mereka ini untuk mentaati Allah tabaraka wa taala. Lalu mereka pun berjanji kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa taala suruh malaikat untuk menyalakan api. Maka dinyalakan api tersebut untuk mereka. Lalu Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada mereka agar masuk ke dalam api tersebut. Allah tabaraka wa taala perintahkan, masuk kalian ke dalam api yang Allah tabaraka wa taala telah siapkan tadi. Maka barang siapa yang taat kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian dia masuk ke dalam api tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Namun barang siapa yang ingkar, yang enggan, tidak mau taat kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia akan diseret ke dalam neraka. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, maka harus tegak ya padanya apa? Hujjah. Ya, harus tegak padanya hujjah dan dia memahami hujjah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, syarat yang keempat adalah dia melakukan kekufuran bukan karena adanya syubhat di kepalanya. Contoh pada zaman Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan ada sebagian sahabat yang jatuh pada syirik besar, jamaah. Ternyata ada sahabat yang terjatuh pada syirik besar. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, pernah suatu ketika Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz ke Syam. Dan di Syam orang-orang ini sujud pada pendeta-pendeta mereka. Dan ini dilihat oleh Mu'adz. Mu'adz melihat manusia sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Lalu muncul di kepala Mu'adz bahwasanya kalau seperti ini, maka umat Islam lebih berhak untuk sujud kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu pendeta saja disujuti oleh pengikutnya, maka umat Islam lebih berhak lagi untuk sujud kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Mu'adz pulang ke Madinah, kemudian Mu'adz ini bertemu dengan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun langsung sujud kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik enggak, jamaah? Syirik. Ya, ini adalah kesyirikan. Lalu apakah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung katakan, Mu'adz, anta sudah kafir? Kenapa? Karena sudah melakukan syirik akbar. Ternyata tidak, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Padahal ini praktek kesyirikan yang dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu.
Apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Rasul tanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, apa yang membuat engkau sampai seperti ini wahai Mu'adz? Apa yang menjadikan engkau datang-datang langsung sujud kepadaku?" Kemudian Mu'adz radhiyallahu taala anhu pun mengatakan bahwasanya di Syam, ya, dia melihat orang-orang itu sujud pada pendeta. Maka dia pun berpikir bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Ini menurut Mu'adz. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun ya ingkari. Rasul katakan bahwasanya seandainya boleh wahai Mu'adz, boleh manusia itu sujud dengan manusia yang lainnya, maka akan aku perintahkan istri untuk sujud dengan suaminya, ya, akan aku perintahkan sujud istri itu untuk sujud pada suaminya. Akan tapi ini tidak diperbolehkan. Hal ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dikarenakan dalam syariat Islam di sujud tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Dan apabila seorang sujud kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka dia telah jatuh kepada dosa besar. Bahkan ini merupakan dosa syirik. Ya, dosa yang teramat sangat besar sekali. Kalaulah seandainya sujud kepada Rasul saja tidak diperbolehkan, lalu tentulah sujud kepada selainnya juga tidak diperbolehkan. Sujud kepada guru tidak boleh, sujud kepada habib tidak boleh, sujud kepada syekh tidak boleh, sujud kepada ustadz tidak boleh, sujud kepada orang tua ini pun tidak boleh. Walaupun orang tua memiliki jasa yang besar, sujud kepada bapak, sujud kepada ibu, ini tidak dibolehkan jamaah yang dimuliakan Allah taala. Bahkan sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh. Ya, maka ini harus diperhatikan. Dan di sini sebagaimana kita katakan tadi, ya, Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu telah melakukan dosa besar, telah melakukan kesyirikan kepada Allah taala. Namun ternyata tidak dikafirkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Mu'adz muta'awil jamaah yang Allah taala. Ya, dalam masalah ini Mu'adz ada syubhat dalam kepalanya. Ya, makanya para ulama menjelaskan bahwasanya apabila ada seorang yang jatuh pada kesyirikan dan dia tidak mengetahui bahwasanya yang dia kerjakan itu adalah syirik, maka ini dimaafkan. Kalau seandainya ada orang yang jatuh kepada kesyirikan sedangkan dia jahil, dia tidak tahu ini syirik, maka tidak menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Begitu pula tidak boleh dikatakan seorang itu kafir, tidak boleh dikatakan seorang itu keluar dari agama Islam apabila dia jatuh ke dalam kesyirikan dikarenakan adanya syubhat yang ada di kepalanya. Kalau ada syubhat di kepalanya, maka ini pun tidak boleh kita katakan orang tersebut telah kafir. Kenapa dia melakukan kesyirikan? Karena jahil, tidak boleh. Karena dia ada syubhat di kepalanya, kayak siapa tadi? Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini pun tidak boleh kita kafirkan jamaah yang dimuliakan Allah taala. Makanya para ulama ya mengatakan bahwasanya ada dua penghalang untuk mengkafirkan seseorang. Yang pertama adalah jahil atau kebodohan, kemudian yang kedua adalah syubhat. Ya, maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah taala hendaklah kita perhatikan ya perkara-perkara yang telah diajarkan dalam agama kita. Ya, jangan kita serampangan dalam memvonis manusia, mengatakan orang ini kafir, fulan kafir, ya, tanpa adanya ya sesuatu yang jelas, ya, tanpa bimbingan dari para ulama. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Allahu ta'ala alam. Kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.